Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai ujian tengah semester ganjil dari mata kuliah Statistik Bisnis 2. Selanjutnya, kita baca dulu soal dan petunjuk yang diberikan. Dimulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini itu soalnya mengenai statistik deskriptif. Untuk data Ceosal, itu untuk NPM genap, dan data GERS untuk NPM ganjil. Karena NPM saya genap, jadi saya memakai data Ceosal. Kemudian, tunjuknya ini buka data Excel sesuai NPM masing-masing, yaitu data Ceosal, untuk menyelesaikan soal 1 pada program SPSS. Yang diminta yaitu A. Lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frekuensi dan deskriptif pada data di atas, yaitu minimal 3 variabel. Yang B. Menjelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video, minimal 3 variabel juga. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mempraktikannya di SPSS. Pertama, saya buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita import data yang akan digunakan. Yang tadi itu yaitu data Ceosal. Nah, klik icon ini, open data dokumen, kemudian cari data yang akan diimport. Lalu jangan lupa ganti files of type-nya menjadi XLS. Nah, ini data Ceosal, lalu klik open. Klik OK. Ini datanya sudah muncul. Kemudian kita cek dulu di variabel view. Kita hilangin dulu desimalnya. Kemudian kita kembali ke data view. Dan kita langsung saja untuk melakukan langkah-langkah uji statistik deskriptif pada menu deskriptif terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, kemudian klik Deskriptif. Di sini tadi di soal itu minimal 3 variabel. Di sini saya ingin masukkan 3 variabel saja. Kemudian kita klik Option. Sini kalian bisa checklist output apa saja yang kalian butuhkan. Di sini saya checklist mean, standar deviasi, variance, range, minimum, dan maksimum. Lalu klik continue, lalu klik OK. Kita kembali dulu ke data SPSS-nya. Nah, sekarang kita melakukan langkah-langkah untuk statistik deskriptif menu frekuensi. Langkah-langkahnya sama, yaitu klik Analyze, Descriptive Statistik, klik Frekuensi. Di sini juga kita masukkan sama seperti tadi, 3 variabel. Lalu selanjutnya kita klik Statistik.
Nah, di sini juga sama checklist data yang kalian inginkan. Di sini saya mau checklist mean, median, mode, sum, lalu di sini standar deviasi, range, minimum, maksimum, dan kita checklist di sini quartiles, 5.4, persentil. Nah, untuk persentil kita masukin ini persentil 10. Jangan lupa di add 20, add 30, add. Nah, di sini kita continue. Kemudian selanjutnya klik charge untuk grafik yang untuk output berupa grafik. Di sini saya mau grafik berupa bar chart. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, di sini data atau outputnya sudah keluar semua. Yang pertama yaitu untuk menu deskriptif. Menu deskriptif pada tabel deskriptif statistik. Di sini itu untuk sampel dari variabel salary itu 196. Untuk sampel visi salary dan lainnya juga sama 196. Kemudian ini untuk yang pertama yaitu menu deskriptif. Pada tabel deskriptif statistik, di sini itu sampel untuk variabel salary, visi salary, sales itu sama 196 dan sampel yang valid juga sama 196. Artinya semuanya ini valid. Untuk range dari variabel salary itu ada 14599. Nilai minimum untuk variabel salary ada 223. Nilai maksimum untuk salary ada 14822. Nilai mean untuk salary ada 1296,23. Nilai standar deviasi untuk salary ada 1411,332 dan nilai variance untuk salary ada 1991857,668. Nah, di sini itu jika standar deviasinya ini kurang dari mean, maka data tersebut kurang bervariasi. Namun apabila sebaliknya standar deviasinya lebih dari mean, maka data tersebut sangat bervariasi. Nah, di sini kita lihat standar deviasi untuk variabel salary ini lebih besar dari mean, artinya datanya ini sangat bervariasi. Kemudian untuk variabel basic salary ini standar deviasinya juga lebih besar daripada mean, berarti ini juga datanya sangat bervariasi. Dan yang ketiga, untuk variabel sales, standar deviasinya lebih dari mean, artinya datanya sangat bervariasi juga. Kemudian kita next untuk menu frekuensi. Pada tabel statistik, di sini ada sampel untuk data yang valid. Pada variabel salary ada 196, pada basic salary ada 196, dan sales juga 196. Dan data yang missing ini 0, 0, 0, artinya tidak ada data yang missing. Kemudian untuk nilai mean dari salary sendiri ada 11296,23. Nilai median untuk salary ini ada 1043. Nilai mode atau modus untuk salary ini 441. Nilai standar deviasi untuk salary ini 1411,32. Nilai range untuk salary ada 14599. Nilai minimum untuk salary ada 223. Nilai maksimum untuk salary ada 14822. Nilai sum ada 254062. Dan di sini juga ada persentil. Untuk persentil 10-nya sendiri
523,50, untuk persentil 20-nya itu yaitu 690,40, dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Kemudian sama juga untuk variabel PC salary dan sales. Kita bisa lihat datanya di sini. Kemudian di sini ada frekuensi table, itu penjabaran dari masing-masing variabelnya. Itu yang pertama ada variabel salary. Nah, di sini ini ada 223, 256, 333. Ini tuh berupa datanya yang didapat. Nah, lalu data yang didapat, jadi misalkan 223 itu datanya ada sebanyak 1, nah persennya ini 0,5, valid persennya ini 0,5, dan kumulatif persennya 0,5. Di sini untuk yang modus kita lihat di sini ini data yang paling banyak itu 2 ya. Di sini 2, di sini ada 2, dan ada 2 lagi ke bawah ini. Nah, kan ada banyak ya yang 2, tapi di sini itu ditulisnya modusnya untuk variabel salary hanya 441. Kenapa? Karena 441 itu yang data yang paling pertama gitu, data yang duluan muncul, jadi dia yang kedeteksi gitu. Begitupun untuk variabel selanjutnya, isi salary juga sama. Di sini ada totalnya itu sebanyak 196 sampel, sama seperti tabel sebelumnya. Kemudian ini persentasenya sudah maksimal 100%. Nah, kita lanjut ke bawah ke grafik. Di sini grafiknya tadi berupa bar chart. Nah, jadi grafiknya ini seperti ini, bentuknya kayak dempet-dempet gini, karena data kita atau sampel kita itu banyak tadi. Banyak 196, jadi datanya ini kayak dempet-dempet gini. Ini juga sama, grafik juga. Nah, ini untuk soal pertama mengenai statistik deskriptif, menu deskriptif, dan frekuensi. Kemudian kita lanjutkan untuk soal kedua. Kita lihat dulu di sini soal yang kedua yaitu mengenai uji T dan uji ANOVA. Petunjuknya yaitu buka data Excel untuk data latihan one sample test untuk menyelesaikan soal A pada program SPSS. Nah, sekarang kita lihat ke soal bagian A-nya terlebih dahulu. Yang diminta yaitu yang A, lakukan pengujian one sample test dengan test value 55. Ini itu kasusnya yaitu berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi pada angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya untuk lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya yaitu H0 untuk rata-rata sama dengan nilai acuan. Kemudian HA ini untuk rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Yang diminta yaitu maka hipotesis yang terbuktinya adalah dan mengapa. Yang B yaitu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian kita lanjut aja praktik di SPSS. Pertama, di sini sudah dibuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita import data yang akan digunakan, klik icon ini.
Yaitu datanya tadi itu data latihan one sample t-test. Kita cari dulu. Nah, kita ganti dulu type-nya Excel, kita open. Lalu klik OK. Sini datanya sudah muncul, datanya sudah terimport, kemudian kita cek dulu di variable view, kita hilangin desimalnya, kemudian kembali ke data view. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan langkah-langkah pada pengujian uji sampel di tes. Pertama, kita klik Analyze, Compare Means, lalu klik One Sample T-Test. Kemudian untuk berat badan ini kita transfer atau masukkan ke tes variabel ini. Kemudian untuk tes value-nya di soal tadi kita isi 55. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, di sini output-nya sudah keluar untuk pengujian one sample t-test. Nah, di sini tabel yang pertama yaitu one sample statistik. Untuk variabel berat badan, sampelnya yang kita uji untuk rata-rata berat badan ini sebanyak 10, MEA-nya yaitu 59, standar deviasinya yaitu 7379, dan standar error MEA-nya 2333. Kemudian selanjutnya untuk tabel one sample test. Di sini bisa kita lihat T-nya ini 1714, DF-nya ini 9, seek to tell-nya ini 0,121, mean difference-nya ini 4,000, lower-nya ini minus 1,28, dan upper-nya ini 9,28. Nah, di sini test value-nya sudah sesuai dengan kita tadi yang ada di soal, yaitu 55. Nah, jadi untuk pengujian one sample t-test ini, kita bisa lihat pada kolom seek to tell-nya. Jadi, apabila seek to tell-nya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, hipotesis yang ada di soal tadi itu H0 ditolak dan HA diterima. Namun, apabila sebaliknya, seek to tell-nya ini lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kemudian untuk hipotesis one sample t-test ini, tadi itu jadi karena di sini seek to tell-nya 0,121, artinya kan 0,121 itu lebih dari 0,05. Maka diartikan H0 diterima atau hipotesis rata-rata sama dengan nilai acuan diterima. Dan HA ditolak atau hipotesis rata-rata tidak sama dengan nilai acuan ditolak. Nilai acuannya itu ini test value yaitu 55. Nah, begitupun jadi interpretasi dari uji one sample t-testnya ini dapat disimpulkan bahwa rata-ratanya sama dengan nilai acuan, yaitu sama seperti yang di soal tadi sebesar 55 kg. Nah, itu untuk pengerjaan soal nomor 2 bagian A. Kemudian kita lanjutkan untuk soal kedua.
Bagian B di sini yaitu mengenai lakukan pengujian pada two sample t-test atau independent t-test. Nah, di sini kasusnya itu dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020, maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Kemudian di sini ada hipotesis variansnya, signifikan F. H0 yaitu kedua kelompok memiliki varians yang sama. H1 yaitu kedua kelompok memiliki varians yang berbeda. Hipotesis signifikansi T yaitu H0, kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, dan H1 yaitu kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Diminta A, maka hipotesis yang terbukti adalah, dan alasannya apa? Yang B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Kemudian saya akan langsung praktikannya di SPSS. Pertama, saya buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian kita import data yang akan kita gunakan. Klik ini, icon itu, kemudian kita cari data yang mau kita gunakan, yaitu data independent t-test. Nah, kita ganti dulu files of type-nya menjadi Excel. Lalu kita gunakan ini, klik open. Kemudian klik OK. Sini datanya sudah muncul, sudah terimport. Kemudian kita cek dulu di variable view, desimalnya kita nolkan. Kemudian untuk value pada columns, karena di data view ini untuk kelompok itu 1 dan ada 2, itu ada artinya. Jadi kita beli value dulu. 1 itu untuk nilai mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Lalu kita add. Dan yang kedua ini untuk nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Nah, kemudian kita add juga, lalu kita klik OK. Kita kembali ke data view. Kemudian kita langsung saja melakukan langkah-langkah untuk uji independent t-test. Pertama, klik Analyze, lalu Compare Means, kemudian klik Independent t-test. Untuk nilai kita pindahkan ke test variable, dan untuk kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Nah, lalu klik Define Group. Untuk grup 1 ini kita ketik 1, untuk grup 2 kita ketik 2, sesuai dengan label yang tadi saya berikan di variable view. Lalu kita klik Continue, kemudian klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Yang pertama yaitu ada tabel grup statistik. Nah, jadi untuk nilai mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin, dilakukan penelitian dengan sampel sebanyak 15. Nah, didapat mean atau rata-ratanya yaitu 82,27.
Dan untuk standar deviasinya ini didapat 7,658 dan standar error meannya ini didapat 1,977. Dan untuk nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin, dengan sampel 15 juga, didapat meannya ini 88,60, standar deviation-nya 6,663, dan standar error meannya didapat 1,720. Kemudian, selanjutnya untuk tabel independent sample test. Di sini ada dua bagian, ada equal variance assume dan equal variance not assume. Jadi untuk independent t-test ini, pengujiannya bisa kita lihat ke sig bagian ini terlebih dahulu. Apabila nilai sig di sininya ini lebih dari 0,05, maka sig to telt-nya ini yang akan kita gunakan di bagian ini, yaitu kita akan menggunakan sig to telt pada bagian equal variance assume. Namun apabila sig di sini kurang dari 0,05, maka sig to telt yang akan kita gunakan yaitu sig to telt pada bagian equal variance not assume. Nah, jadi hipotesisnya itu karena di sini bisa kita lihat sig-nya 0,582, 0,582 itu lebih dari 0,05, artinya kita memakai sig to telt dari atau sig to telt pada bagian equal variance assume. Nah, sig to telt-nya ini pada bagian equal variance assume-nya yaitu 0,022. Nah, 0,022 ini kurang dari 0,005. Artinya, jika kurang dari 0,005, H1 diterima dan H0-nya ditolak. Artinya, kedua kelompok antara kelompok 1, nilai mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin, dan kelompok 2, nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin memiliki perbedaan rata-rata dan perbedaan variance. Interpretasinya yaitu artinya kedua kelompok antara kelompok nilai mahasiswa yang hanya mengikuti ujian tanpa praktikum dengan rajin dengan nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin memiliki perbedaan rata-rata dan perbedaan variance. Nah, perbedaan ini dapat terjadi karena apabila mahasiswa mengikuti praktikum dengan rajin, maka kemungkinan besar akan mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi. Namun, apabila mahasiswa hanya mengikuti ujian tanpa praktikum dengan rajin, maka kemungkinan nilai yang akan didapat itu lebih kecil daripada yang mengikuti latihan dengan rajin. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk rata-rata nilai mahasiswa yang hanya mengikuti ujian tanpa praktikum dengan rajin itu lebih kecil daripada nilai rata-rata ujian mahasiswa yang mengikuti praktikum SPSS dengan rajin. Nah, itu untuk penyelesaian jawaban dari soal nomor 2 bagian B. Kemudian kita lanjutkan untuk soal kedua yang C, yaitu lakukan pengujian to sample t-test bagian priority test. Kasusnya,
Di sini yaitu ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Nah, pengujian hipotesisnya ini H0 artinya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. H1 artinya ada perbedaan sebelum dan sesudah. Yang diminta yaitu hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Yang B yaitu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mempraktikannya di SPSS. Pertama, saya buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita import data, klik icon ini, kita cari data yang akan kita gunakan di C, lalu kita ganti type-nya menjadi Excel. Nah, kita menggunakan data latihan Parity Test. Lalu klik Open, Oke. Ini datanya sudah terimport. Kemudian kita cek dulu di variabel view. Nah, di sini desimalnya kita nolkan. Lalu kita ke data view. Selanjutnya kita langsung aja ke langkah-langkah untuk uji parity test. Pertama, klik analyze, compare means, lalu klik paired sample t-test. Nah, untuk satu ini kita isi berat sebelum, dan dua ini berat sesudah. Lalu kita klik OK. Di sini outputnya sudah keluar. Yang pertama yaitu ada tabel paired sample statistik. Jadi untuk berat sebelum ini rata-rata atau meannya 66,81 dari sampel 16 dan standar deviation-nya 6,656. Kemudian standar error meannya 1,664. Dan untuk berat sesudah, meannya ini 61,94. Kemudian sampelnya ini dari 16, dan standar deviasinya ini dari 6,403. Dan standar error meannya ini dari yaitu 1,601. Kemudian tabel kedua ada paired sample correlation. Untuk berat sebelum dan sesudah dari sampel 16, correlation-nya 0,899, sig-nya 0,000. Kemudian tabel yang ketiga, untuk berat badan sebelum dan sesudah, meannya ini 4,875, kemudian standar deviation-nya 2,941, standar error meannya 0,735, kemudian lowernya 3,308, uppernya 6,442, kemudian T-nya 6,630, DF-nya 15, dan sig to tail-nya 0,000. Jadi untuk pengujian parity test ini menggunakan sig to tail di bagian ini, di tabel paired sample test. Jadi apabila sig to tail-nya ini kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Namun apabila sig to tail-nya ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi hipotesisnya
Yaitu karena di sini sigtutelnya 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka dapat diartikan H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya yaitu adanya perbedaan antara berat badan sebelum memakai obat dan sesudah menggunakan obat penurun berat badan. Kemudian interpretasinya, jadi terdapat perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah menggunakan obat penurun berat badan ini. Artinya obat penurun berat badan ini dinilai efektif dan mampu bekerja untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi itu untuk penyelesaian atau pengerjaan soal nomor 2 bagian C. Nah, selanjutnya kemudian kita lanjutkan untuk soal kedua yang bagian D. Petunjuknya yaitu melakukan pengujian ANOVA satu arah, one way ANOVA. Nah, kasusnya di sini akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah. Sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, di sini ada pengujian hipotesisnya. H0 itu untuk rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. H1 yaitu untuk rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Yang diminta yaitu, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. B, yaitu interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan langsung mempraktikkannya di SPSS. Pertama, saya buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita import data yang akan kita gunakan. Klik icon ini. Kemudian kita pindahkan ke Excel type-nya. Kita menggunakan data ini. Data uji ANOVA satu arah. Lalu klik open. Kemudian klik OK. Nah, di sini datanya sudah terimport. Kemudian kita cek di variabel view-nya. Nah, desimalnya kita nolkan dulu. Untuk kelompok pasien, kan di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini kita beri value-nya terlebih dahulu. 1 itu untuk obat X, sesuai yang di soal tadi. 2 itu untuk obat Y, kita add. Dan 3 itu untuk obat Z. Lalu kita add, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya kita pindah ke data view. Lalu kita langsung saja melakukan langkah-langkah untuk uji one way ANOVA. Pertama kita klik analyze, lalu klik compare means, lalu klik one way ANOVA. Nah, kemudian untuk tekanan darah kita masukkan ke dependent list. Dan untuk kelompok pasien, kita masukkan ke faktor.
Kemudian kita klik post hoc-nya, kita checklist Bonferroni dan checklist Turki. Nah, di sini tuh signifikannya 0,05 sebagai acuan kita. Kemudian klik continue. Lalu kita klik option. Di sini kita checklist deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini output untuk one way ANOVA-nya sudah keluar. Di sini itu untuk deskriptif obat Y dengan sampelnya 7, obat Y juga dengan sampelnya 7, obat Z juga dengan sampelnya 7, kemudian obat X dan obat Y ini sama, yaitu 125, dan kemudian obat Z ini 152, dan kemudian untuk standar deviasinya obat X ini 10,801, standar errornya 4,082, dan lower bound-nya ada 115,01, dan upper bound-nya ada 134,99, nilai minimumnya ada 110, dan nilai maksimumnya ada 140. Nah, kemudian kalian bisa lihat untuk obat Y dan obat Z. Nah, kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel test of homogeneity of variance. Di sini tuh Leven statistiknya 0,352, DF1-nya 2, DF2-nya 18, dan SIG-nya 0,708. Jadi untuk di dalam pengujian one way ANOVA ini, pada table test of homogeneity of variance, apabila SIG-nya ini lebih dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang sama. Namun apabila SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki varians yang berbeda. Nah, jika di sini sudah sama, selanjutnya kita bisa melanjutkan pengujian ke tabel ANOVA. Namun apabila variansnya tidak sama, tetapi sampelnya sama, di sini apabila sampelnya sama, itu kita bisa tetap melanjutkan pengujian ke tabel ANOVA. Namun jika variansnya berbeda dan sampelnya juga berbeda, kita tidak bisa melanjutkan ke ANOVA. Nah, untuk di tabel ANOVA ini ada between groups-nya, yaitu sum of square-nya 3438,095, DF-nya ada 32, mean square-nya ada 1719,048, F-nya ada 10,005, dan SIG-nya ada 0,001. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk di ANOVA ini, apabila SIG-nya di sini lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Namun, jika SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Kemudian selanjutnya untuk tabel post hoc. Nah, di post hoc ini itu di tabel multiple comparison, di sini ada mean, yaitu hasil pengurang dari 1 dan J, dari I dan J. Lalu ada standar deviation, standar error, ada SIG, ada lower bound, dan upper bound. Nah, di sini untuk post hoc test table multiple comparison ini, kita bisa melihat di kolom mean difference. Jadi, jika terdapat tanda bintang seperti ini, artinya terdapat perbedaan
yang signifikan. Namun jika tidak ada bintang itu, atau 0,00, jika 0,00 artinya tidak terdapat perbedaan signifikan. Nah, selanjutnya untuk homogeneous subtest, tabel tekanan darah ini, itu ada 2 grup di sini. Jadi, artinya ini, 2 grup ini, jika terdapat 2 grup, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Namun jika terdapat hanya di 1 grup, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk hipotesisnya, kita mulai dari table of homogeneity of variance. Nah, di sini kan signya itu karena signya 0,708 seperti yang dijelaskan tadi, jika signya 0,708 yang berarti lebih dari 0,05, maka artinya variance ini sama. Jika variansnya sama, kita bisa melanjutkan pengujian ke ANOVA. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa sampel size-nya ini, sampelnya ini untuk obat X, obat Y, dan obat Z juga sama ya. Kemudian karena ini variasinya sudah sama, kita bisa lanjutkan ke tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini karena signya 0,01 atau signya ini kurang dari 0,05, artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya di sini rata-rata tekanan darah minum obat X, obat Y, dan obat Z tidak sama atau terdapat perbedaan. Kemudian selanjutnya ke tabel post hoc test. Di tabel multiple comparison, di sini kita melihat di bagian mean difference-nya dari I dikurang J. Nah, di sini kan untuk obat X dan obat Y, mean difference-nya 0,000. Artinya antara obat X dan obat Y itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun untuk antara obat X dan obat Z, di sini terdapat angka bintang, maaf, tanda bintang maksudnya. Nah, di sini artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Begitupun ke bawah, cara bacanya juga sama. Nah, selanjutnya ini untuk tabel homogeneous subtest di tabel tekanan darah. Nah, di sini kan untuk obat X dan obat Y berada di grup atau di kolom 1. Nah, untuk obat Z berada di kolom kedua. Artinya, di antara obat X dan obat Y tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun, antara obat X dan obat Z maupun obat Y dan obat Z terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi, interpretasinya yaitu pada data one way ANOVA ini diketahui bahwa tadi variansnya itu sudah sama dan terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah antara kelompok pasien peminum obat X, obat Y, dan obat Z yang signifikan. Jadi tuh efek antara masing-masing obat penurun darah dari obat X, Y, dan Z terdapat efek yang berbeda. Nah, itu untuk penyelesaian atau pengujian soal dari nomor 2 bagian D, one way ANOVA. Kemudian untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 2 bagian E.
di sini yaitu melakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Nah, keterangannya yaitu gender, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk pendidikan, 1 itu SMP, 2 itu SMA, 3 itu S1. Yang diminta yaitu melakukan interpretasi terhadap output SPSS. Yang A yaitu statistik deskriptif, yang B yaitu varian antar kelompoknya, yang C yaitu corrected modalnya, yang D pengaruh gendernya, yang E pengaruh pendidikannya, dan yang F pengaruh persilangan gender dan pendidikannya. Selanjutnya, saya akan langsung mempraktikannya di SPSS. Pertama, saya sudah membuka dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita import data yang akan digunakan, klik icon ini. Lalu kita cari data kita itu disimpan di mana. Nah, ini data yang akan saya gunakan, lalu klik open. Di sini datanya sudah muncul. Kita ke variable view terlebih dahulu. Di sini juga sudah diatur. Nah, untuk value variable gendernya di sini sudah diisi sesuai ketentuan soal, yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Dan untuk variabel pendidikan juga sudah dimasukkan value-nya, 1 itu SMP, 2 itu SMA, dan 3 itu S1. Nah, selanjutnya, kita langsung saja melakukan langkah-langkah untuk uji two-way ANOVA. Pertama, kita klik Analyze, lalu General Linear Model, lalu klik Univariate. Kemudian untuk ujian kita masukkan ke dependent variable, dan untuk gender serta pendidikan kita masukkan ke fixed factor. Kemudian kita klik plots. Nah, di plots ini pendidikan kita masukkan ke spread lines. Kemudian gender kita masukkan ke horizontal axis. Kemudian kita add, lalu klik continue. Kemudian kita masuk ke post hoc. Untuk pendidikan kita masukkan ke post hoc test for. Nah, di sini kita checklist Turki. Lalu klik continue. Kemudian selanjutnya kita klik option. Nah, untuk gender, persilangan gender dan pendidikan ini kita masukkan ke display means for. Nah, untuk di sini kita checklist descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Di sini datanya sudah muncul semua. Yang pertama yaitu ada table between subject factor. Nah, di sini untuk gender yang pertama, 1 yaitu gender laki-laki, sampelnya sebanyak 18. Nah, untuk gender kedua yaitu perempuan, ada sebanyak 22. Dan untuk pendidikan SMP ada 8. Untuk pendidikan yang kedua yaitu SMA ada 20. Dan pendidikan yang ketiga ada S1, sampelnya 12. Kemudian kita lanjut ke tabel descriptive statistik. Di sini bisa dilihat untuk gender dengan pendidikan untuk gender laki-laki dengan pendidikan SMP, MEA-nya itu 32,43. Dan untuk gender laki-laki dengan pendidikan SMA, MEA-nya itu 46,60.
Untuk gender laki-laki dengan pendidikan S1 yaitu MEA-nya 77,83. Nah, totalnya yaitu 51,50. Begitupun untuk perempuan dan total rata-ratanya. Di sini bisa kita lihat untuk gender laki-laki semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi juga rata-rata nilai ujian statistik bisnis. Dan untuk perempuan pun juga sama, tetapi di sini ada sedikit perbedaan pada dari SMP ke SMA, di sini mengalami penurunan yang mungkin disebabkan oleh masih harus beradaptasi dengan pelajaran di SMA. Jadi nilainya agak turun gitu. Nah, kemudian untuk total, kalau secara keseluruhan, totalnya ini masih sama, meningkat dari SMP ke SMA ke S1, meningkat semua nilainya, nilai rata-ratanya. Kemudian kita ke table Events Test of Equality of Error Variance. Di sini sama seperti sebelumnya untuk melihat apakah antara kelompoknya ini varians antara kelompoknya ini sama atau berbeda. Di sini kita bisa melihat di bagian signya. Nah, signya ini yaitu 0,527. Nah, 0,527 ini lebih dari 0,05. Artinya varians antara kelompoknya itu sama dan kita bisa melanjutkan pengujian ke tabel selanjutnya, yaitu tabel test of between subject effect. Nah, di sini yang pertama yaitu ada corrected model. Corrected model ini kita langsung melihat di kolom signya aja. Nah, untuk corrected model ini signya 0,000. Nah, 0,00 ini kan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ini valid dan dapat digunakan. Kemudian selanjutnya itu untuk gender. Gender ini signya 0,005. Di mana 0,005 itu kurang dari 0,05. Maka artinya gender berpengaruh terhadap nilai ujian statistik bisnis. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan di statistik deskriptif tadi, jadi total rata-rata nilai untuk gender laki-laki itu semakin tinggi pendidikan, semakin meningkat juga nilai rata-ratanya, begitupun juga untuk perempuan. Selanjutnya ini untuk pendidikan. Pendidikan itu signya 0,000, sama juga artinya 0,05, artinya 0,00 ini kurang dari 0,05 dan artinya pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap nilai ujian statistik bisnis. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga nilai rata-rata statistik bisnisnya karena semakin tinggi pendidikan jadi semakin banyak ilmu yang dipelajari. Kemudian untuk gender dengan pendidikan ini, persilangan gender dengan pendidikan, yaitu signya 0,003. 0,003 ini kurang dari 0,05. Artinya, interaksi di antara gender dan pendidikan ini berpengaruh juga terhadap nilai ujian statistik bisnis. Seperti yang di statistik deskriptif tadi, untuk gender laki-laki, jadi semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi juga nilai rata-ratanya. Begitupun juga untuk perempuan dan total secara keseluruhannya. Artinya untuk gender, pendidikan, dan interaksi gender dan pendidikan ini memiliki pengaruh semua terhadap nilai rata-rata ujian statistik bisnis. Kemudian selanjutnya ini ada estimate marginal means.
ada tabel gender X pendidikan, kemudian ada selanjutnya ini ada post hoc test, table multiple comparison. Nah, ini juga sama seperti one way ANOVA tadi. Jadi, apabila di main difference-nya ini terdapat bintang, tanda bintang, artinya dia antar 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 variabelnya memiliki perbedaan yang signifikan, atau antar SMP dan SMA, SMP dan S1-nya ini memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini bisa dilihat semuanya ini memiliki tanda bintang, artinya di antara SMP dan SMA, SMP dan S1, SMA dan SMP, SMA dan S1, S1 dengan SMP, S1 dengan SMA, artinya memiliki perbedaan yang signifikan semua. Kemudian kita lanjut ke homogeneous subtest. Nah, di sini sama juga seperti one way ANOVA tadi. Apabila dia terdapat di satu kolom, artinya dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun apabila terdapat beberapa kolom, artinya memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, di sini untuk SMP, pendidikan SMP, SMA, dan S1 berada di kolom yang berbeda satu sama lainnya. Artinya di antara SMP, SMA, dan S1 ketiganya saling memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian selanjutnya ini ada profile plots, yaitu estimate marginal means of ujian. Nah, ini ada grafiknya gitu. Jadi itu untuk penyelesaian soal nomor 2 bagian E, yaitu uji two-way ANOVA. Kemudian selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu tentang pengujian pada data kuesioner. Petunjuknya yaitu buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan 3 soal pada program SPSS. Yang diminta yaitu A. Lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Dan yang B yaitu interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Pengujian asumsi klasiknya yaitu bagaimana hasil dari uji normalitas, yang D bagaimana hasil dari uji heteroskedastisitas, dan yang E bagaimana hasil dari uji multikolinearitas. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mempraktikannya di SPSS. Pertama, saya sudah buka dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian saya juga sudah import data yang akan digunakan, yaitu data kuesioner primer. Dan di sini saya juga sudah menambahkan kolom total B, total M, serta total W. Kemudian di variabel view saya juga sudah mengatur desimalnya 0 semula. Kemudian labelsnya sudah saya beri. Untuk B itu artinya kemandirian belajar, untuk M itu motivasi berprestasi, dan untuk W itu artinya prestasi praktikum SPSS. Dan di sini dari B1 sampai dengan W7 saya juga sudah memberikan value. Yang 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Kemudian kita ke data view, selanjutnya kita lakukan langkah-langkahnya. Pertama klik analyze, lalu klik scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, kita masukkan dulu komponen semuanya. Ini saya kembalikan dulu ke sebelah kiri. Di sini
kita pindahkan dari B01, 02, 3, 4, 5, 6 ke items, kemudian klik statistik, lalu checklist, scale if item delayed, lalu continue, kemudian oke. Nah, kita kembali dulu, kita lakukan hal yang sama untuk variabel M sekarang. Ini kita pindahkan dulu. Nah, ini kita pindahkan. Lalu kita cek statistiknya, pastikan sudah ke checklist, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita balik lagi dulu, kita lakukan hal yang sama untuk W. Di sini W1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pindahkan, kemudian klik statistik kembali. Nah, di sini sudah di checklist juga. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, saya juga mau melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi ini kita hilangkan dulu. Lalu kemudian kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Nah, di sini di linear ini untuk kemandirian belajar dan motivasi berprestasi kita masukkan ke independen. Karena dia itu memang data independen, variabel independen. Kita pindahkan ke independen. Nah, untuk prestasi praktikum itu adalah data dependen. Setelah sudah, lalu kita klik statistik, kemudian kita checklist collinearity diagnostics, kemudian klik continue, lalu kita ke plots. Untuk spreadsheet, kita masukkan ke Y, dan untuk zipred, kita masukkan ke X, lalu continue, kemudian kita klik ke save. Nah, di bagian residual ini kita checklist unstandardized, kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Nah, saya mau melanjutkan langkah-langkahnya kembali dahulu. Selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialogs, kemudian satuan sampel QS. Nah, di sini kita masukkan unstandardized-nya ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul semua. Pertama itu kita mau melihat bagaimana kevaliditasan data kuesionernya. Nah, di sini ini pertama ada table case processing summary, yaitu semua datanya valid sebanyak 137 dengan total persentasenya 100%. Nah, kemudian kita ke item total statistik dahulu. Kita ke item total statistik pada kolom corrected item total correlation. Nah, jadi itu dikatakan valid jika pada kolom corrected item total correlation-nya ini itu semuanya lebih dari 0,3. Nah, bisa kita lihat untuk variabel B atau kemandirian belajar ini totalnya di atas 3 semua. Jadi dapat dikatakan untuk variabel kemandirian belajar ini
itu data-datanya atau pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya sudah valid. Kemudian kita ke tabel reliability statistik. Nah, untuk uji reliabilitas itu kita menggunakan kolom Cronbach alpha. Nah, dikatakan reliable itu jika Cronbach alpha-nya ini di atas 0,6. Nah, ini kan 0,767. Dapat dikatakan bahwa variabel B atau kemandirian belajar ini itu juga reliable. Kemudian kita next selanjutnya untuk variabel M atau motivasi berprestasi. Nah, di sini juga sama, semua datanya sudah valid dengan persentase 100%. Kemudian untuk kevaliditasan kita lihat di tabel item total statistik pada kolom corrected item total correlation. Nah, di sini itu semuanya di atas 0,3. Maka dapat dikatakan pada variabel M ini atau variabel motivasi berprestasi itu pertanyaannya semuanya valid. Kemudian untuk reliabilitas, di sini pada kolom Cronbach alpha 0,818. Nah, dapat dikatakan untuk reliabilitas ini jika Cronbach alpha-nya di atas 0,6 maka variabel ini reliable. Nah, ini kan 0,818 berarti untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di variabel M atau motivasi berprestasi ini reliable. Kemudian selanjutnya untuk variabel W. Variabel W atau prestasi praktikum pada aplikasi SPSS. Nah, di sini juga sama valid ada 171 sampelnya. Kemudian untuk validitas, uji validitas, kita lihat corrected item total correlation-nya. Nah, di sini itu semuanya di atas 0,3. Jadi dapat dikatakan bahwa pertanyaan yang ada di variabel W atau variabel prestasi praktikum aplikasi SPSS itu semuanya valid. Pertanyaannya itu valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, kita lihat di Cronbach alpha-nya ini 0,778. 0,778 ini di atas 0,6. Maka untuk variabel W atau prestasi praktikum ini juga dikatakan reliable pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian selanjutnya itu kita mau analisis output dari normalitas. Kita cari dulu tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Biasanya paling bawah nih. Nah, ini tabel untuk uji normalitas. Pada tabel ini kita untuk menguji normalitas itu lihat pada bagian asymmetric to tilde-nya. Nah, jika asymmetric to tilde-nya ini di atas 0,05 maka dikatakan normal. Nah, ini kan asymmetric to tilde-nya 0,074, artinya 0,074 ini di atas 0,05. Maka kesimpulannya untuk uji normalitas ini berarti nilai residualnya dalam regresi terdistribusi normal. Jadi ini dapat dikatakan normal. Kemudian selanjutnya untuk analisis heterokedastisitas. Nah, ini itu ada pada charts scatter plot
Jadi dikatakan hetero itu kalau datanya tersebar dan tidak ada yang tumpang tindih. Nah, di sini kan datanya itu tersebar semua, nggak ada yang tumpang tindih, adanya yang berdekatan, tapi tidak sampai tumpang tindih. Jadi kesimpulannya untuk uji heterokedastisitas berarti terjadi heterokedastisitas atau terbebas dari masalah heterokedastisitas. Kemudian selanjutnya itu untuk uji multicol yaitu pada tabel koefisien. Nah, tabel ini kemudian pada kolom collinearity statistik, tolerance, dan VIF. Nah, dikatakan multikollinearitas itu apabila toleransinya ini di atas 0,1 semua dan dikatakan multikollinearitas apabila VIF-nya juga kurang dari 10. Nah, di sini kan toleransinya bisa kita lihat di atas 0,1 semua dan VIF-nya juga kurang dari 10 semua. Jadi kesimpulannya untuk uji multikolinearitas ini berarti tidak terjadi multikolinearitas atau berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel independen dengan dependen. Maaf, maksudnya berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kan tadi variabel independennya ada dua, yaitu variabel B dan M. Jadi di antara variabel B atau kemandirian belajar dan variabel M motivasi berprestasi itu tidak ada korelasinya. Jadi itu untuk penyelesaian soal nomor 3 data kuesioner. Nah, sekian untuk penyelesaian soal dari ujian tengah semester mata kuliah Statistik Bisnis 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian hasil jawaban dari UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.